Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 SD Al-Abidin Surakarta? Kita lanjutkan pelajaran fikih life skill pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan bahas tentang jual beli yang terlarang. Kalau pekan kemarin atau pertemuan yang terdahulu, kita membahas tentang apa itu pengertian jual beli, hukum jual beli, kemudian dalil tentang jual beli. Maka hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jual beli yang terlarang. Apa saja yang termasuk dalam hal jual beli yang terlarang? Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Baik, yang pertama tentang jual beli yang belum diterima. Jadi seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya kembali padahal dia belum menerima barang tersebut. Contoh, Iwan membeli HP dari Amin, HP belum diterima oleh Iwan, akan tetapi Iwan sudah menjualnya kepada Sandi. Maka ini tidak boleh dilakukan. Yang berikutnya adalah jual beli dari seorang muslim dari muslim yang lain. Maksudnya apa? Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagama telah membeli suatu barang dengan harga 5.000, kemudian ia mengatakan kepada penjualnya, mintalah barang itu, batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya seharga 6.000. Maka ini tidak boleh dilakukan. Oke, berikutnya adalah jual beli najasi. Apa itu jual beli najasi? Yaitu menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tetapi tidak bermaksud untuk membelinya, namun agar penawar tertarik membelinya, baik ia bersekongkol dengan penjual atau tidak. Jadi ada ya sistem jual beli di mana ada yang berusaha untuk menawar barang ya. Ada orang menawar barang, tujuannya apa? Supaya orang-orang itu tertarik ya, baik ia bersekongkol ataupun tidak dengan penjual. Berikutnya adalah jual beli barang haram dan najis. Ingat anak-anak, tatkala kita besok memiliki profesi sebagai seorang penjual, maka haram bagi kita untuk menjual ataupun membeli barang-barang yang haram dan najis. Allah mengharamkan jual beli minuman keras ya, jadi ini haram ya, babi dan berhala, serta barang-barang sejenis yang memang sudah diharamkan menurut syariat Islam. Oke, jual beli gharar ya. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat gharar atau ketidakjelasan. Contohnya adalah kamu menjual ikan di dalam air. Jadi pembeli tidak tahu ikannya itu berapa sih jumlahnya. Pokoknya ini tak jual seharga sekian. Atau bulu di punggung kambing yang masih hidup. Nah, ini tidak boleh. Atau anak hewan yang ada di dalam perut induknya. Lah, ini tidak boleh karena tidak jelas apakah nanti hidup atau mati, ataukah memang di dalam perut induknya. Berikutnya jual beli dua barang dalam satu akad. Nah, seorang penjual berkata kepada pembeli, aku jual barang ini kepadamu seharga 10.000 kontan atau 15.000 dengan kredit. Jadi ada apa itu jual beli di mana barang dalam satu akad. Kemudian akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah, yang kontan atau yang kredit yang dia kehendaki. Jadi ini tidak boleh. Berikutnya jual beli urban, yaitu mengambil uang muka secara kontan. Contohnya Pak Dudung membeli mesin cuci pada Pak Ahmad seharga 1,5 juta. Pak Dudung memberi uang muka sebesar 500 sambil berkata, jika Pak Dudung membatalkan pembelian mesin cuci, maka uang kekurangan sebesar 1 juta tidak akan dibayarkan kepada Pak Ahmad. Ini tidak boleh.
Menjual sesuatu yang tidak ada penjual. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimiliki. Ya, jadi kamu menjual suatu barang tapi kamu tidak memilikinya, maka ini tidak boleh. Jual beli hutang dengan hutang. Anda memiliki piutang, artinya ada orang yang berhutang sebesar 2 kintal beras kepada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian Anda menjualnya kepada orang lain seharga 100.000 sampai waktu tertentu. Jadi tidak boleh ya jual beli hutang dengan hutang. Contohnya Bu Santi membeli TV seharga 1 juta secara kredit atau hutang kepada Pak Mamat. Ternyata Bu Santi Bu Santi ini menjualnya kembali kepada Bu Sani dengan harga 1.500.000 secara kredit atau hutang lagi. Nah, ini tidak boleh. Jadi beli hutang dengan hutang ya. Bu Santi beli TV. Jual beli inah. Seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang dengan kredit, kemudian ia membeli lagi dari pembeli dengan harga yang lebih murah. Nah, ini tidak boleh. Contoh, Pak Meki menjual kambing seharga 1 juta secara kredit kepada Pak Somad, namun Pak Melki ya membeli lagi kambing itu seharga 850. Ini tidak boleh. Jual beli oleh orang kota untuk orang desa. Maksudnya apa? Jika ada orang desa datang ke sebuah kota, ingin menjual barangnya di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata padanya, serahkan saja barangmu padaku, dan aku akan menjualnya untukmu besok atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari hari ini. Ia berkata seperti itu padahal manusia amat membutuhkan barang-barang dari orang desa tersebut. Ini tidak boleh. Membeli barang dari penjualnya di luar daerah ya. Jadi ada seorang muslim mendengar ada komoditi barang masuk ke daerahnya, kemudian ia tidak boleh keluar dari daerah untuk menemui penjual di luar daerah tersebut lalu membelinya di sana dan membawa masuk barang tersebut lalu menjualnya dengan harga semaunya. Karena cara pembelian seperti ini bisa merugikan penjual, juga bisa merugikan penduduk di daerahnya ya. Jadi kreatif tetapi ini tidak diperbolehkan dalam jual beli musyaroh. Seorang muslim menahan susu kambing atau susu lembu atau susu unta diambilnya selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak. Kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya. Ya, ini juga tidak boleh ya. Maksudnya supaya mendapatkan untung yang banyak, tetapi ini ternyata tidak diperbolehkan di dalam agama. Jual beli pada adzan kedua hari Jumat. Jadi tidak boleh menjual atau membeli sesuatu jika adzan kedua sholat Jumat telah dikumandangkan dan khotib telah naik mimbar. Jadi perhatikan apabila kita jual beli di hari Jumat dan sudah ada suara adzan, maka segera kita ke masjid dan kita dilarang untuk melakukan jual beli. Beli muzabanah dan muhaqalah. Jual beli muzabanah adalah buah-buahan di atas pohon yang masih basah dijual sebagai alat pembayar untuk memperoleh anggur atau kurma yang kering. Jadi tidak boleh. Jual beli muhaqalah adalah menjual tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah. Jadi belum dipanen. Ini juga tidak boleh. Ini adalah jual beli pengecualian. Tidak boleh menjual sesuatu mengecualikan sebagian darinya, kecuali sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Contoh, ada seorang yang menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon yang tidak diketahuinya yang ada di kebun tersebut. Ini tidak boleh. Maka anak-anakku,
berhati-hatilah. Islam itu menghalalkan jual beli, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam proses jual beli ini, jangan sampai kita melanggar aturan Islam. Baik, saya kira demikian. Kita bertemu dalam pertemuan berikutnya dengan materi tentang masalah riba. Semoga